Baru 5 bulan yang lalu, lebih tepatnya bulan Agustus 2024, Pekanbaru ini dihebohkan oleh seorang mahasiswi yang terpengaruh alkohol dan terpengaruh narkoba membawa mobilnya, kemudian menabrak seorang ibu rumah tangga, di mana si ibu rumah tangga ini meninggal dunia di tempat. Baru 5 bulan yang lalu terjadi hal yang demikian, sudah terjadi lagi hal yang serupa pada tanggal 1 Januari 2025 atau lebih tepatnya 3 hari yang lalu. Di mana yang menabrak ini ada 3 orang, si pengemudi dan 2 penumpangnya ini baru pulang dugem dan mereka tiga-tiganya itu terpengaruh oleh narkoba dan alkohol. Lalu yang mereka tabrak adalah satu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan satu anaknya, di mana si istri dan anaknya itu meninggal dunia di tempat dan si suami dia meninggal di rumah sakit. Menurut saya ini adalah hal yang sangat mengecewakan, sangat memprihatinkan. Kenapa bisa terjadi hal yang sama begitu dalam waktu yang berdekatan? Ini kan sangat miris sehingga saya sempat bertanya-tanya apakah Pekanbaru ini sudah menjadi sarangnya orang-orang yang suka mabuk? Apakah Pekanbaru ini sudah menjadi sarangnya orang-orang yang bebas memakai narkoba? Apakah Pekanbaru ini sudah menjadi tempatnya orang-orang yang apa ya, yang suka menabrak orang? Ya sangat sangat menyedihkan begitu. Lalu saya berpikir ya, akhir-akhir ini memang saya banyak memikirkan misalnya bagaimana ya menghentikan orang yang suka korupsi, menghentikan oknum-oknum polisi, dan tambah lagi ini kasus baru ini, gimana caranya menghentikan orang-orang yang suka mabuk begitu ya. Ya saya hanya berpikir begini, mengapa hal-hal yang demikian terus terjadi gitu? Kenapa korupsi terus terjadi? Kenapa oknum polisi semakin bertambah? Kenapa orang-orang mabuk suka tabrak orang ini semakin bertambah begitu? Saya hanya berpikir mungkin satu solusinya ataupun satu persoalannya adalah karena tidak ada hukuman yang bisa membuat jera gitu. Tidak ada hukuman yang bisa membuat orang takut untuk melakukan pelanggaran yang sama. Ya seperti yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya ya. Coba misalnya koruptor itu dihukum mati, satu aja dihukum mati gitu, terus hartanya disita semua. Pasti nggak ada yang berani gitu, pasti ini bakalan berdampak besar lah gitu. Nah coba hal yang sama dilakukan gitu ya, kepada orang-orang yang suka mabuk, yang sampai menabrak orang begitu. Coba mereka ini dikasih hukuman yang berat, ya mungkin semacam hukuman mati gitu. Karena apa? Karena ya dari ulah mereka, dari perbuatan mereka sampai menghilangkan nyawa loh. Seperti si mahasiswi tadi, yang mahasiswi itu namanya Marsha Putri. Meninggal dunia loh ibu rumah tangga yang ditabraknya. Dan tahu nggak apa hukuman yang diterima oleh si Marisa Putri ini? Nah ini yang menggelitik. Hukuman yang diterima si Marisa Putri ini adalah hukuman penjara selama 8 tahun. Bayangkan. Hukuman yang diterima si Marisa Putri setelah menabrak si ibu rumah tangga yang sampai meninggal si ibu rumah tangga ini adalah 8 tahun penjara dan SIM-nya dicabut. Dan alasannya kenapa hukumannya begitu ringan karena si Marisa Putri ini katanya selama persidangan dia berkelakuan baik selama persidangan dan dia mengakui kesalahannya. Bayangkan, karena dia katanya berkelakuan baik selama persidangan, hukumannya diringankan. Gila kan? Secara logikanya lah, secara kita berpikir, secara manusiawinya, apakah setimpal gitu? Apakah setimpal uh, hukuman yang diterima si mahasiswa ini dengan apa yang sudah diperbuatnya gitu? Bayangkan dia bisa kita katakan membunuh seorang, secara langsung kan itu kan membunuh seorang ibu rumah tangga yang kita nggak tahu gimana anak-anaknya si ibu rumah tangga ini gitu kecewa, terus mungkin ada
si ibu rumah tangga ini ya gimana ibu rumah tangga yang menanggung jawab anak-anaknya begitu. Terus dia juga terpengaruh alkohol, dia terpengaruh narkoba, tapi hukumannya cuma 8 tahun coy gitu. Dan yang saya baca-baca beritanya, kemungkinan ancaman yang akan, apa namanya, kemungkinan hukuman yang akan diterima si pengemudi yang saya ceritakan barusan yang menabrak satu keluarga tadi yang tewas itu, si pengemudinya, dia diancam hukuman 12 tahun penjara. Bayangkan teman-teman, dia sudah menabrak satu keluarga yang terdiri dari 3 orang gitu, meninggal dunia 2 di tempat, 1 meninggal dunia di rumah sakit. Apakah ini manusiawi gitu? Apakah ini bisa kita terima dengan sehat, dengan akal sehat gitu? Setelah membunuh ataupun iya membunuh 3 orang gitu, tapi hukuman yang diterima kemungkinannya 12 tahun penjara. Ngeri kan? Jadi yang saya lihat ya, hukuman di Indonesia ini pro gitu ya, sangat membela orang yang melakukan pelanggaran gitu. Sial memang. Kita berkasihan sama orang yang hukuman ini sangat berbelas kasihan kepada orang yang melakukan pelanggaran gitu. Tetapi keadilan untuk yang menjadi korban, yang sudah meninggal dunia nggak ada gitu. Seakan-akan misalnya seakan-akan begini, yang udah meninggal ya udahlah meninggal, kira-kira begitu. Bagaimana caranya supaya si pelaku ini bertobat, kira-kira begitu kan ceritanya. Sehingga dikasihlah hukuman cuma penjara 8 tahun, penjara 12 tahun begitu. Ini sih yang nggak bisa saya terima dengan akal sehat saya, dengan hati nurani saya. Saya bukan mau, apa ya, pengen orang semuanya dihukum mati, bukan begitu. Tapi saya pengen sih sebenarnya, eee, hukuman yang diberikan itu setimpal gitu. Kalau memang dia sudah sampai membunuh orang, sampai menabrak orang, ya saya rasa hukuman yang setimpal adalah, ya hukuman mati gitu, menurut saya ya. Karena saya melihat begitu ya, saya melihat nggak ada yang jera gitu, nggak ada jerahnya orang melakukan pelanggaran yang sama, seperti korupsi, seperti oknum polisi. Nah, seperti ini lagi, yang orang yang mabuk terus tabrak orang gitu, nggak ada yang jera gitu. Ini bakalan terus bertambah lagi, bertambah gitu. Masa sih gitu, masa sih ini kita biarkan begitu? Sampai kapan gitu? Sampai berapa apa ya, korban lagi yang harus bertambah supaya kita menyadari ini semua gitu? Masa sih kita udah bayar pajak, kita apa ya, katakanlah mungkin sudah bertahun-tahun tinggal di sebuah kota, tapi kita nggak bisa nyaman gitu. Karena kita takut kan, udahlah kita takut sama begal, udahlah kita takut sama perampok gitu. Belum lagi kita harus waspada dari orang-orang yang mabuk, dari orang-orang yang terpengaruh alkohol gitu. Andai kita tahu gimana ciri-cirinya gitu, andai kita tahu yang punya yang terpengaruh alkohol orangnya seperti ini gitu, kita kan nggak tahu gitu. Ya namanya juga di jalan raya kita pengen mungkin pergi belanja, pergi bersama keluarga, ya kita mana tahu ada di belakang kita ada pengemudi yang terpengaruh alkohol gitu, kita kan nggak tahu. Andaikan kita tahu mungkin kita masih bisa menghindar gitu. Ya seperti yang saya bilang, sampai kapan gitu, sampai kapan kita terancam dengan hal-hal begini, sampai kapan kita nggak nyaman keluar dari rumah kita. Sampai kapan gitu? Apakah harus tambah dulu korbannya 100, 200 baru kita sadar dengan hal ini? Gila kan? Masa kita keluar dari rumah nggak nyaman? Masa kita nggak bisa jalan-jalan bersama keluarga gitu? Ah, bingung sih gimana mengatasinya begitu ya. Ya kalau memang polisi nggak mau bekerja, katakanlah nggak mau, mengawasi masyarakatnya 24 jam di luar gitu kan. Ya mungkin karena polisinya butuh istirahat atau mungkin jumlah personil polisi di Indonesia ini terlalu sedikit sehingga nggak ada bisa
yang ditugaskan untuk, bekerja di malam hari, saya nggak tahu gitu. Kalau memang persoalannya di sana gitu, ya setidaknya tegakkan hukum yang bisa mengawasinya gitu. Kalau memang nggak bisa personil polisi memberi kenyamanan, ya udah tegakkan hukumannya gitu, biar orang jera gitu. Ya satu-satunya hukuman menurut saya yang layak untuk menakut-nakuti ini, ya adalah hukuman mati gitu. Karena menurut saya ya, Indonesia ini perlu hukuman yang semacam ini, gigi ganti gigi, ya nyawa ganti nyawa begitu. Karena itu nggak setimpal lagi loh gitu. Seorang ibu rumah tangga yang punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya, terhadap keluarganya gitu. Terus ditabrak oleh seorang mahasiswi, lalu si mahasiswi ini karena berkelakuan baik di pengadilan, terus dia mengaku kesalahannya, akhirnya dia hukumannya cuma 8 tahun coy. Gila kan? Inilah si pengemudi ini, hukuman ancamannya ya 12 tahun. Apakah itu setimpal gitu? Sudah merenggut masa depannya anak yang ditabraknya itu seorang anak itu berusia 10 tahun loh. Dan si suaminya itu berumur 30 tahun, yang meninggal itu dan istrinya berumur 41 atau 42 tahun. Bayangkan satu keluarga ini betapa menderitanya gitu, betapa sedihnya satu keluarga ini begitu, keluarga yang ditinggalkan lah. Tetapi apa yang diterima oleh si pelaku hanya 12 tahun penjara. Ya bisa jadi nanti itu terpotong lagi kan, mungkin ya yang si pengemudi ini melihat kasusnya si, mahasiswi tadi itu, akhirnya dia mengakui kesalahannya, terus dia berkelakuan baik di persidangan. Pasti nanti jatuh-jatuhnya hukumannya 10 tahun kan? Gila menurutku. Masa hanya karena berkelakuan baik di pengadilan, ya namanya juga di pengadilan gitu kan, pasti orang caper lah, apalah gitu, gimana caranya supaya meluluhkan si hakim gitu. Padahal di luar itu, sebelum dia masuk ke pengadilan itu, kelakuannya udah macam, ya maaf kata lah, sudah macam binatang gitu, nggak pakai akal sehat lagi. Dia nggak mikirkan bahwa perbuatannya ini bisa melukai orang gitu, bahwa dia dengan terpengaruh alkohol, terpengaruh narkoba bisa membahayakan orang. Ya di mana kelakuan baiknya gitu, kenapa kelakuan baiknya ini hanya dipertimbangkan ketika dia di pengadilan? Ini kan kurang asam namanya, nggak adil. Ya gitu-gitulah nanti. Orang pun yang, yang niatnya pergi pergi ke sebuah, kafe atau klub atau apa segala macam gitu, ya dia pun nggak akan takut. Misalnya pulang terpengaruh narkoba, terpengaruh alkohol, dia nggak bakalan takut gitu. Karena hukumannya cuma begini, tapi coba dia tahu gitu. Sebelum dia terpengaruh alkohol, sebelum dia terpengaruh narkoba, kalau dia dikasih tahu bahwa kalau kau ini terpengaruh alkohol, terpengaruh narkoba, hukumannya hukuman mati gitu, pasti gimana pun, entah sedikit atau banyak, dia bakalan takut gitu. Tapi karena nggak ada hukuman yang membuat dia takut, ya dia nggak bakalan takut untuk melakukan itu. Jadi sampai kapan kita membiarkan mereka mengancam nyawa kita gitu? Sampai kapan? Kita kan nggak tahu gitu. Ketika kita naik motor, naik mobil di jalan raya, kita nggak tahu gitu dari belakang kita orang-orang seperti apa yang akan melewati kita gitu. Orang-orang seperti apa yang berpeluang untuk menabrak kita dari belakang. Kita kan nggak tahu gitu. Belum lagi yang dari depan, dari belakang, dari samping, segala macamnya gitu. Kita nggak tahu loh gitu. Jadi sampai kapan kita takut gitu? Sampai kapan kita was-was? Ya, jawabannya memang nggak ada. Karena penegakan hukumnya ya begini-begini aja gitu. Nggak ada semacam hukuman yang bisa membuat orang takut, nggak ada. Apakah polisi bisa bekerja 24 jam? Nggak juga. Ya jadi kita bakalan begini-begini aja. Berita-berita begini bakalan bertambah. Orang-orang yang mabuk akan menabrak orang, setelah mau menabrak orang ini, berita-berita begini bakalan bertambah terus. Yakinlah gitu. Aku bukan mendoakan hal-hal yang buruk begitu, tapi kita bisa belajar gitu. Kita belajar dari kejadian-kejadian begitu. Kita melihat bagaimana pemerintah mengatasinya. Ya menurutku
ya memang nggak efektif, nggak efisien gitu. Ya apa ya, pencegahannya aja nggak ada yang benar-benar bisa mengentaskan ini gitu ya, gimana kita mau berharap ini bakalan lebih baik? Sama halnya dengan koruptor gitu, kalau memang nggak ada disahkan hukuman mati ataupun perampasan aset gitu, ya berita-berita korupsi bakalan terus ada gitu. Kalau seperti si Harvey Mois sudah merugikan negara 300 triliun tapi hukuman penjaranya cuma 6,5 tahun. Gimana kita mau berharap korupsi bisa dientaskan, dibasmi di Indonesia ini gitu. Ya enggak, itu halusinasi gitu. Halusinasi kalau kita masih bisa berharap gitu. Sama dengan oknum polisi juga. Gimana kita mau berharap polisi kita jujur, apa namanya, bisa bekerja dengan baik gitu. Kalau ada polisi menembak siswa, masih ada polisi yang mau melindungi si polisi ini gitu. Ngeri coy. Jadi gimana kita mau berharap Indonesia ini lebih baik kalau masih gini-gini aja gitu. Hukumannya ringan, terus apa ya, pemerintah juga kayak apa, acuh nggak acuh gitu. Ya beginilah. Jadi itu sih keresahanku hari ini. Ya semoga kita hanya berharap memang apa ya, Tuhan melimpahkan keadilan lah. Tuhan melihat kita yang nggak punya apa ya, Tuhan melihat keresahan kita sehingga Tuhan bisa menjaga kita lebih mungkin 2 kali lipat gitu ya. Karena memang kita nggak bisa berharap sama polisi, kita nggak bisa berharap sama pemerintah ya. Kita hanya bisa mengharap sama Tuhan bisa melimpahkan kasih-Nya sama kita 2 kali lipat, 3 kali lipat begitu. Itu aja sih. Terima kasih. Thank you.